Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Wa man tawassalna ila rabbina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi Wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang saya hormati, yang saya muliakan para alim ulama, para asatidillah, yang saya muliakan, yang saya hormati Tuan Nazir Masjid Qauliyah Rincing Hulu, tuan-tuan imam, hadirin hadirat, mudah-mudahan kita sentiasa dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan kita semua dikurniakan dengan kemuliaan dan fadilah di sisi Allah. Kita dapat sama-sama menunaikan salat fardu subuh berjamaah, dan juga kita dapat sama-sama berkumpul di dalam majlis ilmu ini insya-Allah. Sebelumnya mari kita sama-sama membacakan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan pengajian kita pada hari ini kita semua mendapat manfaat dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. وخصوصا إلى حضرة مصنف هذا الكتاب الشيخ محمد جمال الدين ابن محمد ابن سعيد القاسمي، وإلى حضرة صاحب كتاب إحياء علوم الدين الإمام أبي حامد محمد ابن محمد ابن محمد الغزالي، وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وأهلنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ومعلمينا ومعلمي معلمينا وطلابنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره ونفحاته في الدين والدارين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung pengajian kita yang lepas, masih di dalam kitab Aqidati Ahli Sunnah fi kalimatai syahadah allati hiya ahadu mabanil Islam. Kitab yang menjelaskan tentang akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, menjelaskannya pada dua kalimah syahadah yang mana ia merupakan salah satu daripada rukun Islam. Ini masih lagi menerangkan tentang apa yang terkandung di dalam kalimah
Asyhadu an la ilaha illallah. Ini ya, menerangkan tentang sifatnya Allah dan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu al-munfaridu bil khalqi wal ikhtira'i. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam mewujudkan itu dalam keadaan bersendirian. Ya, Allah menciptakan makhluk dengan sendirinya. Al-mutawahhid bil ijadi wal ibda'i. Dan Allah sendirian tanpa berteman dalam mewujudkan seluruh makhluknya dan menjadikan tanpa contoh. Ini sifatnya Allah, ya. Zatnya Allah, sifatnya Allah. Allah itu bersendirian menciptakan perkara-perkara yang diwujudkan, yaitu makhluk. Dan juga dia sendirian tanpa ada teman dalam penciptaan dan juga tanpa ada contoh. Ya. Jadi kalau Allah menjadikan makhluk itu hanya dia sendiri, tidak ada teman, begitu juga tidak ada contoh yang perlu dicontohi. Ya, kalau melakukan sesuatu perkara, kalau kita tak mampu melakukan sendiri, kita akan buat dengan bantuan orang lain. Tetapi Allah tidak. Allah tidak memerlukan bantuan yang lainnya. Sebab apa? Yang lain itu saja dijadikan oleh Allah. Ya, buat apa Allah memerlukan mereka untuk membantu apa yang Allah akan lakukan? Ini begitu juga tanpa contoh. Kalau kita manusia ingin melakukan sesuatu, memerlukan contoh. Ataupun sebelum melakukan sesuatu sudah ada lakarannya, ya, sudah ada mungkin lukisannya. Ingin membuat rumah, ya, perlu buat lukisan dahulu, kan? Kita sewa arkitek misalnya, suruh buat gambaran, ya, ukuran rumah dan sebagainya. Sebab apa? Takutnya nanti kalau dibuat terus tanpa ada lukisan, ya, lakaran, nanti rumahnya jadi tapi tak cantik. Ada yang sengit sana, sengit sini, betul tak? Tinggi sana, rendah sini, kan tak rata jadinya, tak seimbang rumahnya. Jadi kita perlu contoh. Ingin membuat kereta misalnya, ya, kereta terbaru, mesti ada lukisannya. Kalau terus buat, tak mungkin akan sempurna. Ya, nanti tayarnya besar sebelah, ya, nanti bodinya tak imbang dan sebagainya. Wa annahu alimun bi jami'il ma'lumati muhitum bima yajri min tukhumil ardina ila a'la samawat. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui segala sesuatu, meliputi apapun yang berjalan dari dasar bumi hingga langit yang paling tinggi. Ini. Jadi Allah maha mengetahui semua yang meliputi, ya, apapun yang berjalan, baik di dalam bumi sekalipun, di dasar bumi yang paling dalam, ya, lapisan bumi yang paling dalam, yaitu lapisan yang ketujuh, ataupun di atas langit yang paling tinggi, langit yang ketujuh. Allah tahu, ya. Makanya kita sebagai makhluk, ya, apalagi kita punya akal, dikurniakan oleh Allah otak dan akal,
hendaklah selalu berfikir, ya, berfikir dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan akal kita untuk selalu mengingat bahawa Allah itu Maha mengetahui. Dengan cara demikian, insya-Allah kita tidak akan melakukan segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada niat ingin melakukan keburukan misalnya, ada niat ingin melakukan maksiat misalnya. Oleh kerana kita tahu, ya, bahawa Allah itu alimun bi jamil ma'lumati. Allah itu mengetahui setiap, ya, semua yang diketahui. Jadi kita tak akan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak berani. Ya. Nak buat dah ada niat tak jadi. Sebab kita tahu Allah Maha mengetahui. Ya, tahu kalau saya buat nanti, ya, melakukan perkara-perkara maksiat misalnya, atau meninggalkan perintah-perintah Allah, nanti aku akan mendapat azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Tahu, ya. Walaupun ingin bersembunyi ke mana pun sekalipun, ya, di mana pun sekalipun, tempat-tempat yang tertutup, tersembunyi, tak ada orang nampak, tapi dia tahu Allah itu Maha melihat, jadi dia tak akan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini la ya'zubu an 'ilmihi mithqalu dzarratin fil ardi wala fis sama'. Ya, dan tidak samar ataupun terlepas, ya, daripada pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala sebesar semut yang kecil, ya, ada di bumi dan tidak juga di langit. Tidak akan terlepas walaupun sebesar semut kecilnya itu, baik di bumi begitu juga di langit, tak akan terlepas daripada pengetahuannya, ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun Allah Maha melihat. Hai, berbeza dengan kita. Kadang-kadang semut, ya, kalau kita perhatikan dengan teliti nampak, tapi kadang-kadang tak nampak kalau kita tak teliti, betul tak? Kita pijak aja, jalan kita pijak. Kalau kita nampak, kadang-kadang kita jalannya hati-hati nampak, ya, kita teliti, ya, itu yang kecil. Kalau yang sebesar zarah misalnya, yang tidak nampak dengan mata kasar, perlu menggunakan alat seperti mikroskop, ya, kita tak mampu, tetapi Allah sangat mampu, ya, sebab Allah Maha mengetahui. Sampai-sampai ini, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, ya, maka barang siapa yang melakukan sebesar zarah kebaikan, maka Allah akan perlihatkan kepadanya. Ini sebesar zarah, ya. Kalau dalam ilmu apa yang diterangkan di sini, zarah itu, ya, dikira-kirakan sebesar semut yang kecil. Itu sebesar zarah. Kalau menurut ilmu sains, zarah itu adalah benda, ya, sama ada benda hidup atau benda mati yang tidak nampak dengan mata kasar, kena dilihat dengan mikroskop. Itu namanya zarah, ya. Allah itu maha melihat, ya. Siapa pun melakukan sekecil zarah kebaikan, maka Allah akan perlihatkan besok di akhirat. Ini tak lepas, ya, kebaikan walaupun sekecil zarah, kita akan lihat besok. Allah akan perlihatkan kita, ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa melakukan sebesar zarah keburukan, maka Allah akan perlihatkan kepadanya. Ini walaupun kejahatan itu kita tak nampak, orang lain tak nampak, tetapi nanti Allah akan, alhamdulillah, akan memperlihatkan kepada hamba-hambanya besok di sana, ya. Ini. Jadi kita sebenarnya dalam kehidupan ini kita tak boleh nak lari daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah pernah sebutkan di dalam surah Al-Qiyamah,
Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Ya. Dan pada hari itu manusia akan diperlihatkan, ini akan dilihatkan, ya, akan diberitakan lagi, dikhabarkan lagi dengan apa yang telah dilakukannya dan yang telah dilalaikannya. Ini. Jadi tak boleh nak melarikan diri lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan yang seperti tadi, walaupun sekecil zarah kebaikan dan keburukan, maka Allah akan perlihatkan, ya, besok di padang mahsyar. Ya, ini ayat tadi, yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar, akan dilihatkan. Makanya Allah itu maha mengetahui. Tak boleh nak lari daripada Allah Subhanahu wa taala. Sudah, ya, kena ingat itu. Ingin melakukan kejahatan, keburukan, ingat, oh Allah itu alimun, ya, sifatnya maha mengetahui, ya. Allah itu maha mengetahui. Kalau kita ingat terus, insya-Allah kita tak akan melakukan keburukan. Nak mengumpat orang sama ada menggunakan lisan ataupun dengan hati, tak mau, ya, tak nak mengatakan. Sebab apa? Tahu Allah itu maha mengetahui. Apalagi sifat Allah sama, maha mendengarkan, ya. Walaupun perkara itu orang lain tak dengar, tapi Allah maha mendengarkan. Itu kena ingat-ingat itu. Bal ya'lamu zabiban namlati as-sauda ala sakhratis sama'i fil lailati dhulama'i. Bahkan Allah itu maha mengetahui pergerakan semut yang hitam, ya. Allah tahu pergerakan semut yang hitam atas batu besar yang halus, yang hitam juga, ya, hitam halus pada malam hari yang gelap gelita. Ini sampai-sampai semut yang kecil yang hitam berjalan di atas batu yang hitam, ya, yang besar pada malam hari yang gelap gelita, tak ada lampunya. Itu sahaja Allah tahu pergerakan mereka, ya. Kalau kita agak-agak mampu ke tidak? Ya, kita sendiri kadang-kadang di tempat yang gelap, ya, nak berjalan tak ada lampu, meraba-raba, betul tidak? Ya, kalau tidak nanti terlanggar apa-apa. Jadi tangannya bergerak-gerak, meraba-raba, kakinya juga sama, kan? Supaya apa? Supaya tidak melanggar benda-benda yang ada di depan kita. Itu kelemahan kita sebagai seorang hamba. Tetapi Allah tidak. Allah itu maha luas pengetahuannya. Wa yudriku harakatadz dzani fi jawil hawa. Dan juga Allah mengetahui perubahan debu-debu yang ada di ruangan. Maksudnya di awang-awangan, di udara. Ini. Ya, debu-debu yang ada di udara. Ya, kalau kita tidak mampu, ya. Cuba kadang-kadang ada angin kuat, ya, di luar rumah, tiba-tiba mata kita kedip-kedip, ya. Betul tak? Ya? Sebab masuk apa? Tak sempat nak mengelak sebab tak nampak. Ya, debu-debu yang berterbangan tu tak nampak, tiba-tiba kita mengkedipkan mata. Sebab apa? Habuknya sudah masuk mata. Itu sahaja kita tak mampu nak lihat, ya. Berbeza dengan Allah Subhanahu wa taala, maha mengetahui akan perubahan debu-debu yang ada di udara. Wa ya'lamu sirra wa akhfa. Dan Allah mengetahui perkara yang samar, ya, dan hal yang paling samar. Kalau kita tak tahu, betul tak? Ya, perkara yang samar, yang tak jelas, apalagi yang paling samar, lagilah kita tak tahu, betul tak? Ya. Wa yattali'u ala hawajis ad-dhamair. Dan Allah
Mengetahui apapun yang datang dan gerakan yang terbesit di dalam hati. Jadi Allah tahu, ya, semua perkara yang datang dan gerakan yang terbesit, yang terdetik di dalam hati. Allah itu maha mengetahui. Bayangkan sampai begitu sekali, ya. Apa yang terbesit, apa yang terdetik di dalam hati kita, Allah sudah tahu. Kalau kita belum tahu, hanya yang punya hati saja yang tahu, orang lain tak tahu. Tetapi Allah maha mengetahui. Wa harakatil khawatir, wa khafiyatis sarair, perubahan hati dan perkara yang masih dalam rahsia, yang paling sabar. Ini Allah maha mengetahui perubahan yang terjadi di dalam hati, ya, perubahan gerakan hati ataupun perkara-perkara yang rahsia, yang paling samar, itu Allah sudah tahu. Allah maha mengetahui, walaupun dirahsiakan, ya, ditutup rapat-rapat perkara tersebut sampai orang lain tak tahu, tetapi Allah maha mengetahui. Ini sifat ilmunya Allah, ya, sifat ilmun bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu ta'ala muridun lil kainati mudabbirul hadithati sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, zat yang berkehendak, mengkehendaki seluruh makhluk dan yang mengaturnya. Ini. Jadi Allah adalah zat yang mengkehendaki, ya, semua makhluk dan yang mengatur mereka. Ini. Jadi semua keadaan, ya, atas kehendak Allah, dan semua perkara yang terjadi itu atas pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah diatur, ya, dengan sifat iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha berkehendak. Jadi Allah berkehendak mewujudkan atau tidak mewujudkan, itu atas iradahnya Allah. Dan semua perkara yang terjadi sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang, susah, ya, baik, buruk dan sebagainya, itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita jangan selalu, ya, menyalahkan, ya, mengeluh kepada Allah, ya, mengeluh terhadap apa yang telah Allah aturkan. Jangan, ya. Yang penting apa yang kita jalani sekarang ini, baik itu dalam keadaan senang ataupun susah, hendaklah kita sentiasa mensyukuri dan bersabar ke atas, ya, apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu ada kebaikannya bagi diri kita. Kalau misalnya kita dalam keadaan susah, ya, mungkin sekarang kita susah, mungkin itu lebih baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kalau kita senang, misalnya Allah beri kekayaan sekarang, mungkin kita sombong, ya, kita bakhil jadinya, kedekut, tak nak mengeluarkan duit untuk, ya, kemaslahatan umat, ya, tak nak keluarkan zakat, mungkin seperti itu. Makanya kita diberi, ya, cubaan dengan kesusahan, supaya kita sentiasa bersabar dan bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan. Ini kadang-kadang, ini Allah berikan kita kekayaan. Sebab apa? Allah sudah atur sebagai ujian kepada kita. Apakah kita setelah diberi kesenangan, kekayaan, kita beringat, ya, kita ingat kepada Dia, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat pada perintah-perintahnya, terutama zakat, ya, mengeluarkan zakat ataupun menafkahkan hartanya kepada orang-orang yang susah, yang miskin, fakir dan sebagainya. Ini kan, ini semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tak perlu nak banyak mengeluh, ya, apa yang kita hadapi sekarang, ya, kena bersabar.
La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah. Sungguh sekiranya kalian semua bersyukur, maka aku akan tambahkan bagi kalian semua. Ini yang penting, bersyukur, ya. Sikit bersyukur, banyak bersyukur, ya. Dan sungguh sekiranya kalian semua ingkar pada nikmat Allah, sesungguhnya ingatlah, ya, maka sesungguhnya ingatlah, azabku itu sangat pedih, sangat dahsyat. Ini kena beringat. Kemudian fala yajri fil mulki wal malakuti amrun illa biqada'ihi wa qadarihi wa hikmatihi wa masyiatihi. Fama syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun, la radda li amrihi wa la mu'aqqiba li hukmihi. Tidak ada perkara yang terjadi di langit dan di bumi kecuali atas qadanya Allah, atas takdirnya Allah, atas hikmahnya Allah, atas kehendaknya Allah. Ini, ya. Tidak ada yang berlaku di atas kerajaan langit, ya, dan kerajaan batin yang tak nampak, itu atas qadanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Sudah ketentuannya Allah, qadarnya Allah, takdirnya Allah, wa hikmatihi, dan hikmahnya Allah, ya, maha bijaksananya Allah. Kemudian wa masyiatihi, dan atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ini semua sudah atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tak boleh nak ganggu gugat lagi. Kita tak boleh nak ubah lagi. Apa yang sudah ditentukan oleh Allah, ya, itu yang akan terjadi. Cuma ada yang mengatakan, ya, takdir itu ada yang boleh diubah dengan doa, ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada takdir yang boleh diubah dengan doa. Makanya kita diperintahkan untuk selalu berdoa kepada Allah. Ud'uni fastajib lakum. Ini. Jadi berdoalah kepadaku, maka aku akan terima, kata Allah Subhanahu wa taala. Doalah, ya, berterusan. Segala sesuatu yang dikehendakinya akan terjadi. Jadi setiap sesuatu yang Allah kehendaki akan terjadi. Berbeza dengan kita. Kadang-kadang kita berkehendak, tetapi bagi Allah, kehendak Allah lain, yang jadi tetap kehendak Allah, ya. Ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Aku ada keinginan, kamu ada keinginan, tetapi Allah melakukan apa yang Dia inginkan, ya. Kita inginkan, ya, misalnya anak kita menjadi seorang doktor, hanya kita suruh dia belajar rajin-rajin, ya. Kita sanggup keluar duit banyak-banyak, ya, bagi tuition dan sebagainya supaya dia berjaya. Ternyata kehendak Allah lain, ya. Sudah habis kuliah bukan jadi doktor, malah jadi yang lainnya, mungkin jadi engineer dan sebagainya. Ini kan, itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin lebih baik, kan, Allah tidak jadikan, tidak menunaikan apa yang kita harapkan, mungkin lebih baik. Sebab kehendak Allah itu sudah pasti lebih baik daripada kehendak diri kita sendiri. Ya, bayangkan misalnya anaknya jadi doktor, ya. Kita tahu kan doktor ini, ya, pekerjaannya nampaknya, ya, terpandang, ya. Tetapi sebenarnya keadaannya itu susah, ya. Kerjanya itu berat, on call terus, kan. Kena siap-siap. Satu waktu nanti ditelefon, kena pergi, tak boleh tidak, kena datang hospital, ya. Pergi pagi, pukul 6 pagi dah pergi, balik pukul 11 malam. Kadang-kadang tak balik malam, ya, on call, kan, kena tunggu kat hospital.
Masya-Allah. Makanya Allah kehendak lain anaknya jadi engineer misalnya. Engineer paling-paling kerja 8 jam sudah cukup. Ya, pagi-pagi balik petang. Ini. Makanya jangan sampai kita menyalahkan. Ya, jangan kita sampai kecewa kalau nanti apa yang kita inginkan tak tercapai. Itu. Teringin isteri cantik, dapatnya yang biasa-biasa misalnya. Jangan kecewa. Mungkin itu lebih baik kan? Kalau istrinya cantik nanti, ya, tidak ada kesetiaan dalam diri istrinya nanti, betul tak? Ya, ramai yang pandang, ramai yang senang, padahal sudah jadi istri kita. Ya, begitu juga kalau kita mati, ya, habis iddah dilamar orang sudah kawin lagi. Cuba kurang cantik, ya, biasa-biasa saja, paling-paling dia setialah insya-Allah, ya, istrinya setia. Tapi tak semuanya kan. Ada yang cantik, beriman, dia setia seumur hidupnya, ya, walaupun suami dah meninggal, tapi tetap menjanda katanya kan. Sebab apa? Biar nanti di surga bersama-sama kembali. Kemudian dan segala sesuatu yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi. Ini makanya apa yang Allah tidak kehendaki tak akan terjadi. Misalnya apa yang kita inginkan itu bukan kehendak Allah, bukan keinginan Allah, ya kehendak kita tak akan terjadi. Ini ya, perlu diingat ini. Jangan sampai kita tak tahu. Sebabnya kalau kita tak tahu, kita akan selalu mengeluh, ya. Ya Allah, apa yang selalu aku cita-citakan tak pernah jadi. Ya, tengok orang sebelah, dia punya cita-cita semua jadi. Ini. Jadi mengeluh. Kalau bahasa Jawanya sambat-sambat, ya. Kadang marah-marah, stres jadinya. Ya. Anaknya tak jadi apa yang dicita-citakan, stres. Lepas tu pergi kebun cari pokok tinggi, ya, panjat terjun ke bawah. Kebetulan tak mati, ya. Patah tangan, patah kaki, sakit seumur hidup. Masya Allah, kan rugi kan. Ini kalau tak ada iman. Masya Allah. Kena tahu ini, apa yang selalu kita idamkan, apa yang kita inginkan, kalau tak tercapai, jangan putus asa. Ini yang penting. Sebab apa? Ya, kalau Allah kehendaki pasti jadi. Kalau Allah tidak kehendaki pasti tidak jadi. Ini beza dengan kita. Kadang-kadang kita berkehendak tak jadi. Kadang-kadang kita tak nak terjadi, betul tak? Ini kebalikan. Biasanya seperti itu. Jadi kena ingat, ya, kena tahu. Kalau tak tahu, kita selalu menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu menolak perintahnya dan tidak ada yang menentang hukumnya. Ini siapa yang mampu menolak perintah Allah? Ada perintah sudah solat, suruh solat. Ada yang mampu untuk tolak? Silakan. Allah okey-okey saja. Siapa yang nak menolak, silakan. Tapi ini ada tapinya. Allah dah ancam, siapa yang meninggalkan perintah Allah akan diazab oleh Allah besok di akhirat. Ini malam tadi saya baru dengar, saya dapat video tentang ada seseorang, ya, katanya sudah masuk makrifat katanya. Wallahu a'lam lah, ya. Dia kata dia membela golongan orang-orang makrifat ini. Mereka mengatakan dah solat itu mana dalam Quran tidak ada menyebutkan waktu solat. Solat itu berapa waktu tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Ini Masya Allah. Padahal di dalam Al-Quran itu kan ada kan apa dalam Al-Quran dah sebutkan solat itu ada waktu-waktunya kan. Sudah ditetapkan waktu-waktunya, tapi tak disebutkan di dalam Al-Quran. Dijelaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada golongan-golongan yang mengaku-ngaku kata sudah sampai tingkatan makrifat. Syariatnya sahaja masih kucar-kacir, ya. Tengok dirinya sendiri. Kalau menurut syariat memang solatnya tak sah. Tengok dirinya sendiri sudah tahu syariat, ya.
Tengok syariatnya dalam dirinya saja sudah tahu solatnya tidak sah. Sebab apa? Rambutnya tu gimbal. Tahu gimbal? Tahu rambut Bob Marley? Bob Marley yang ditocang, tak pernah dibuka. Lama-lama kan seperti rapat itu kan. Betul tak? Pernah tahu kan? Yang rambutnya jadi besar-besar keras itu. Jadi keras. Ya, kalau orang gila lah kan. Misalnya orang gila, kalau kita tengok rambutnya tak pernah diurus kan, keras kan. Agak-agak kalau mandi, mandi airnya meresap tak agak-agak? Meresap tak? Saya rasa tak meresap ke dalam. Jadi mandi wajibnya bagaimana? Ini mandi wajibnya sah ke tidak? Kalau menurut syariat, kalau tak masuk ke dalam, ya, tak sampai rata ke dalam, mandinya tidak sah. Kalau mandinya tidak sah, solatnya sah ke tidak? Walaupun solatnya cukup rukunnya, ya, wuduknya cukup rukunnya, sempurna, solatnya tetap tidak sah. Sebab mandinya tidak sah. Ini syariatnya saja sudah hancur, sudah kucar-kacir, nak sampai pangkat makrifat, ya, bagaimana? Ya tak boleh. Ini golongan-golongan yang berani, ya, yang berani menentang perintahnya Allah, ya, yang berani menolak perintah Allah. Nauzubillah. Ya, malah membela golongan-golongan yang tak solat, ya. Masya Allah. Kita teruskan. Wa annahu ta'ala sami'un basirun la ya'zubu la ya'zubu an sam'ihi masmu'un wa in khafiya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang, ya, maha mendengarkan dan maha melihat. Ini sifat sama basarnya Allah. Allah itu maha melihat dan maha mendengarkan dan maha melihat. La ya'zubu an sam'ihi masmu'un wa in khafiya. Tidak ada sesuatu pun, ya, yang dapat didengar meskipun yang sangat samar, yang terlepas dari pendengarannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun yang samar, ya, walaupun perkara itu sangat samar, yang dapat terlepas daripada pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak akan terlepas walaupun perkara itu tidak dapat didengar oleh telinga kita. Ya, seseorang mengumpat di dalam hati, kan? Mengumpat di dalam hati, samar. Ya. Orang lain tak dengar, tetapi tidak boleh melepasi pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengarkan. Makanya ini kalau dulu guru saya mengajarkan, ya, untuk melatih hati, ya, supaya hati kita dilatih, tidak mengata orang, ya, tidak mengumpat orang, tidak memburukkan orang. Kalau melihat seseorang yang tak baik misalnya sifatnya, ya, dalam hati jangan mengumpat, tetapi mendoakan, Allahumma ighfirli walahu, Allahumma ighfirli walahum, dan sebagainya. Didoakan hatinya supaya hati kita nanti tidak mengatakan kepada orang lain itu buruk, ya, walaupun memang kita nampak dia buruk. Nampak orang gila misalnya, kan, jangan kita orang gila, kan, kotor, jangan. Tapi hati kita mengucapkan sedemikian, mendoakan, ya. Kita tak tahu dia Islam ke tidak, yang penting kita, mungkin dia Islam, Allahumma ighfirli walahu. Kalau dia Islam, walahu, ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah dia. Kalau dia Islam, itu cara dia. Sebab apa? Dengan cara begitu hati kita tidak tersibukkan dengan yang lain, ya, hati kita sibuk dengan mendoakan. Jadi dah sibuk dengan mendoakan, mana mungkin nanti tersibukkan untuk mengata yang buruk-buruk. Betul tak? Kan? Itu. Kita pun tak tahu orang yang demikian itu sebenarnya siapa, ya. Entah-entah wali Allah, entah-entah Nabi Khidir alaihissalam, kita tak tahu. Orang gila tepi jalan, ya, orang yang pakaiannya kotor, pengemis dan sebagainya.
Ya, kita tak tahu dia sebenarnya siapa. Entah wali Allah. Kalau wali Allah dia dengarkan ya, diberi keistimewaan, kelebihan oleh Allah, kita mendoakan dia, dia mengaminkan. Apa tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Nabi Khidir alaihissalam. Ini banyak terjadi ni, ya. Banyak terjadi banyak kisahnya. Tak tahu bahawa kadang-kadang dia itu wali Allah. Ini. Sebab ada satu kisah lah ya. Ini ada cerita sedikit. Ada seorang dari Jawa Tengah ya. Jawa Tengah ini ada hajat ingin berjumpa dengan namanya Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, Jawa Timur. Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan terkenal dengan terkenal wali Allah. Beliau ini memang seorang wali Allah. Setelah orang tadi datang ke tempatnya Mbah Kiai Haji Abdul Hamid, ya, ada urusan hajatnya sudah selesai. Kiai Haji Abdul Hamid bagi tahu, di tempatmu itu ada wali Allah, harusnya tak perlu susah-susah datang ke sini katanya. Ada wali Allah, orangnya itu ada di pasar sana. Ditanya yang bagaimana, itu yang gila itu. Itu wali Allah itu sedang menyorok, istilahnya sedang menyamar. Nanti tolong kirim salam saya pada dia. Akhirnya sudah balik. Ya, setelah balik, selama ini orang-orang ya menganggap dia itu gila. Ya, dia itu gila. Rupanya dia itu wali Allah yang menyamar jadi orang gila. Supaya apa? Supaya orang tak tahu. Ya, seorang wali ini dia tengah asyik ya, tengah sok, tengah seronok ya, beribadah kepada Allah. Ya, mereka itu beribadah kepada Allah seronok, tak ada gangguan dari orang lain. Cuba kalau dia tahu seperti halnya Kiai Haji Abdul Hamid ya. Dia ini wali Allah memang ya, ibadahnya banyak tetapi tamunya banyak. Jadi ya termasuk ada gangguan lah dalam beribadah kepada Allah. Banyak tamunya yang datang berjumpa minta doa ya. Tapi berbeza dengan yang tadi menyorokkan diri. Makanya wali itu ada dua. Ada wali yang zahir nampak, ada yang wali sir yang tak nampak. Ini kena hati-hati ya. Mungkin dalam kalangan kita ni ada wali Allah kita tak tahu ya. Macam orang tu orangnya macam orang bodoh je kan. Kita tak tahu kalau dia tu wali Allah atau bukan. Makanya kita kena toto hati ni, kalau bahasa Jawanya susun hatinya ya, atur hatinya dengan baik. Akhirnya setelah sampai, dia cari orang gila tadi, dia bagi tahulah, duduk situ kan. Dia pun tebalkan muka lah, sebab dipandang orang tengok ini pun gila juga ke, duduk dengan orang gila, borak dengan orang gila kan. Akhirnya tebalkan muka dulu lah. Akhirnya bagi tahu dapat salam dari Mbah Kiai Haji Abdul Hamid. Akhirnya apa orang tadi cakap? Kurang ajar betul Kiai Hamid. Akhirnya ketahuan apa yang dilakukan oleh wali tadi. Mohon pada Allah supaya ditarik, dicabut nyawanya. Seketika itu juga meninggal. Biasanya kalau wali yang rahsia ni, yang menyembunyikan diri, kalau sudah ketahuan orang lain, kalau dia tak pindah dari tempat itu, dia mohon pada Allah supaya dicabut nyawanya. Sebab apa? Sudah terbongkar rahsianya. Ini ya, ini seorang wali Allah. Ini jadi kena hati-hati ya. Mungkin nanti kita balik ya, ada orang tengah korek parit korek longkang, muka macam bangla ya misalnya. Jangan disangka kadang-kadang itu sedang menyamar ya. Seperti halnya pernah terjadi namanya Syekhuna Khalil. Syekhuna Khalil ini gurunya para ulama besarnya orang Jawa dulu ya. Termasuk pendirinya Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hashim Asy'ari, gurunya adalah Syekhuna Khalil. Pendirinya Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya pendirinya gurunya adalah Syekhuna Khalil. Ya, pendiri pondok saya, Pondok Lirboyo ya, sekarang muridnya 29,000 orang. Ya, itu muridnya Syekhuna Khalil. Jadi semua murid-muridnya beliau jadi kiai besar. Pondoknya besar.
Ya, Kiai Haji Muhammad Munawir, ya, pondoknya pun ribuan orang, itu juga muridnya Syekhuna Khalil. Jadi Syekhuna Khalil ini ketika ada seorang tamu yang ingin berangkat haji, ya, minta doanya kepada Syekhuna Khalil. Jadi Syekhuna Khalil ini menitipkan surat, ya, kirim surat. Nanti kamu ke tempat ini, ya, namanya tempatnya disebutkan, kemudian kamu tunggu, nanti ada orang datang, ada yang datang ambil surat ini. Akhirnya apa? Setelah pergi ke sana, ke Mekah mengerjakan haji, dia ingat, orang tadi itu ingat surat kiriman daripada Syekhuna Khalil. Akhirnya pergi ke tempat yang dimaksudkan oleh Syekhuna Khalil, tunggu di situ. Akhirnya datang seekor anjing hitam. Anjing hitam itu datang, terus ambil suratnya tadi, pergi lagi. Akhirnya orang tadi pelik, lah, ini suratnya sudah diambil anjing, ya. Akhirnya balik, jumpa lagi kepada Syekhuna Khalil, bagi tahu, ya Syekh, ini suratnya sudah diambil anjing hitam. Ini kenapa kan? Bingung orang tadi. Akhirnya Syekhuna Khalil bagi tahu, sebenarnya yang ambil surat itu, ya, seorang wali Allah sedang menyamar jadi seekor anjing. Bayangkan, sampai begitu sekali kan, seorang wali Allah menyembunyikan diri. Ini jadi kalaupun ada binatang tepi jalan, anjing kurap, kita husnuzon saja, jangan suuzon. Malah jangan dibaling batu dan sebagainya kalau dia tak menyerang. Ya, kalau dia menyerang, menggunggung ke kita, ya kita larilah kan, atau ambil kayu, pukul ke apa kan, untuk pertahankan diri. Jangan biarkan aja. Kalau misalnya tengah duduk diam, janganlah dikacau. Ya, itu namanya cari penyakit namanya. Ya, nah ini. Jadi Allah, pendengarannya Allah tidak ada yang dapat melarikan, menghindari daripada pendengarannya Allah Subhanahu wa taala. Sikit lagi ya. Mana? Wala yaghibu an ru'yatihi mar'iyun wa indaqqa, dan tidak dapat, ya, lari daripada penglihatannya, ya, penglihatannya Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilihat. Maksudnya semua perkara yang dapat dilihat itu tidak dapat lari, tak dapat menyembunyikan diri dari penglihatannya Allah Subhanahu wa taala, walaupun perkara itu sangat halus. Ya, walaupun perkara itu sangat halus, itu tak dapat, ya, menghindar daripada penglihatannya Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Allah itu maha melihat. Wala yahjubu sam'ahu bu'dun wala yadfa'u ru'yatahu dhullamun la yushbihu sam'uhu wa basaruhu sam'a wa basaral khalqi. Jauhnya jarak, ya, tidak menghalangi pendengarannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun jauh sekalipun tidak dapat menghalang pendengarannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun jauh Allah Maha mendengar. Kalau kita tidak. Ya, misalnya bunyi kereta lah, ya. Ada orang naik kereta depan kita, kita dengar bunyinya kuat. Semakin jauh, ya, semakin berkurang. Jauh berkurang, semakin jauh berkurang, hilang, sudah hilang suaranya. Kita tak mampu nak dengar lagi suara kereta tersebut. Betul tak? Bermakna pendengaran kita terbatas. Tetapi pendengarannya Allah, ya, yang maha mendengar, tidak ada batasannya. Makanya sampai yang halus sekalipun, yang tersembunyi Allah dengar. Begitu juga yang terlihat, ya, walaupun perkara itu sangat lembut, ya, sangat halus, Allah Subhanahu wa taala sangat melihat, ya. Jadi
Makanya yang ayat tadi, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, Allah Maha melihat walaupun sekecil zarah keburukan kebaikan yang kita lakukan, Allah Maha melihat. Tidak ada yang dapat menghalanginya. Pendengaran dan penglihatannya sama sekali tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan makhluk, sebagaimana zatnya sama sekali tidak sama dengan zat makhluk. Ini. Jadi penglihatannya Allah dan pendengarannya Allah itu sama sekali tidak sama dengan makhluk. Jangan cakap pula ya Allah melihat dengan mata seperti kita, jangan, tak boleh. Allah mendengarkan seperti kita dengan telinga, tidak boleh. Itu berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk, padahal sifat Allah mukhalafatu lil hawadithi tidak sama. Allah berbeza dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, ya, tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang sama dengan Allah. Itu dalil-dalilnya. Ya, dalil naqli. Jadi tidak ada satu pun yang sama dengan Allah. Jadi tak boleh samakan ya cara Allah melihat dengan cara kita melihat. Kalau kita melihat dengan mata, tak mungkin kita melihat tanpa dengan menggunakan mata. Itu sama juga. Kita mendengarkan dengan telinga, tak mungkin kita mendengarkan dengan selain telinga. Ya, telinga tak ada kita dengar pakai mulut, tak mungkin. Ya, tak mungkin. Kalau cacat misalnya tak ada telinga, ya pekak. Ya, tak mendengarkan. Ini Allah mendengarkan dengan caranya sendiri, dengan hanya Allah saja yang tahu. Allah melihat dengan caranya sendiri, hanya Allah saja yang tahu. Ini kita tak tahu. Ya, jangan kita serupakan dengan makhluk. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit sebanyak tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang perlu kita pegang dengan kuat, ya, dengan sebenar-benarnya. Jangan sampai terseleweng, terpesong dari apa yang telah saya sebutkan sebelum-sebelum ini. Sebab apa? Bahaya, ya. Jangan sampai kita menjisimkan Allah, ya, menyamakan Allah dengan makhluk, sebagaimana kaum-kaum yang di luar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Bahaya. Sebab itu akan merusak akidah kita dan kita akan tersesat. Na'udzubillah. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kurang lebihnya saya mohon maaf di atas segala kekurangan dalam menyampaikan dan menerangkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini kita semua mendapat manfaat dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ada umur panjang, kita akan jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Kalau kita jumpa lagi, kita akan sambung dengan pengajian kita seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.